Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitri Ardian, NIM 20129261, mata kuliah pengantar kewirausahaan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pengelolaan usaha. Di sini kita harus mengetahui dulu apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasian pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan adalah aktivitas strategi dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Misalnya, dalam divisi marketing yang sedang melakukan perencanaan strategi pemasaran demi meningkatkan sales. Di sini, manajer marketing bisa mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Planning yang tidak harus memiliki tujuan, dibuat secara rasional dan sederhana, memuat analisis pekerjaan, fleksibel sesuai dengan kondisi, memiliki keseimbangan dan juga mampu mengefektifkan sumber daya. 2. Organizing atau pengorganisasian. Fungsi manajemen pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang harus bertanggung jawab atau tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. 3. Actuating atau pengarahan. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajemen dan usaha. Dalam proses ini meliputi kegiatan 1. Membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. 2. Memberi tugas serta menjelaskan secara rutin tentang pekerjaan. 3. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. 4. Kontrol atau evaluasi. Fungsi manajemen evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning atau strategi yang sudah direncanakan. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klasifikasi dan
koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kinerja berlangsung. Manajemen kontrol atau fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal-hal ini diperhatikan. 1. Routing. Manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna bisa mengetahui letak di mana sesuatu sering terjadi suatu kesalahan. 2. Schedule. Manajer harus bisa menetapkan dengan tegas kapan semestinya pengawasan itu dijalankan. Dan terkadang pengawasan yang dijadwal tidak efisien dalam menemukan suatu kesalahan, dan sebaliknya yang dilakukan secara mendadak terkadang malah lebih berguna. Dispatching. Manajemen dalam hal ini akan melakukan penyampaian terkait evaluasi kinerja kepada unit delegasi. Manajer akan menyampaikan kesalahan dan solusi perbaikan. 4. Follow up, yaitu proses tindak lanjut dan penyampaian informasi masalah yang disampaikan dan didiskusikan selanjutnya ditindaklanjut sebagai upaya memperbaiki kesalahan kinerja. Pengertian manajemen pengelolaan usaha. Manajemen pengelolaan usaha adalah cara menyelenggarakan atau menyelesaikan suatu usaha dengan cara yang efektif dan efisien agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan usaha. Langkah pertama untuk melakukan kewirausahaan adalah memiliki ide. Setelah ide itu muncul, maka kita dapat mulai melakukannya. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat perencanaan. Hal ini berguna sebagai persiapan awal yang mana memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Pergantian dari perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis berisikan misi, usulan operasional, rincian finansial, strategi, peluang usaha yang mungkin diraih, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Sekian penyampaian materi mengenai manajemen pengelolaan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.